Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Pertama terkait dengan ide besar dan gagasan serta nama dari rancangan undang-undang ini. Kalau kita tahu di kampanye global UNICEF dan WHO itu punya water, sanitation and hygiene. Saya pikir secara paradigma undang-undang ini jangan hanya terjebak pada water and sanitation, tapi juga harus linear dengan gerakan dunia yang juga memberikan aspek mendalam dalam konteks higienistas. Lalu yang kedua, saya juga ingin highlight penguatan urgensi undang-undang ini terkait dengan dampak stunting yang kita miliki hari ini. Jadi kita tahu 20% masyarakat kita stunting, dan salah satu determinan faktor yang krusial ini memang sanitasi. Bahkan kalau di penelitian itu bisa 2,5 kali lipat resiko stunting anak-anak dengan sanitasi yang buruk. Bahkan di beberapa penelitian odds rasionya 1,6. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, akses air yang buruk yang akhirnya terjadi infeksi berulang pada anak-anak di Indonesia, menyebabkan diare, peradangan usus sistemik. Dari situ terjadi keradangan usus anak-anak Indonesia yang akhirnya terjadi malabsorpsi zat gizi. Sehingga saya ibaratkan begini kondisi bangsa kita hari ini. Sebanyak apapun program MBG diberikan, itu seperti ember yang bocor. Jadi gizi diberikan kepada anak-anak, tapi karena dia diare berulang, dia infeksi berulang, kemampuan penyerapan gizinya terhambat, sehingga gizi yang masuk tidak bisa diserap optimal. Disinilah peran undang-undang ini menjadi penting untuk mengawal penuntasan masalah stunting dalam faktor sanitasi. Dalam konteks itu, saya ingin masuk ke aspek pembiayaan. Saya lihat konsepnya full cost recovery, artinya prinsip pemulihan biaya penuh. Dari penelitian 68,9% warga khawatir akan kenaikan tarif, sehingga pemaksaan full cost recovery ini menurut saya menjadi hal yang perlu kita kaji ulang. Jadi kalau saya lihat di pas 18-81, tarif dihitung dengan memperhatikan biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, pembiayaan, biaya lingkungan, biaya iklim, dan kebutuhan peningkatan layanan. Artinya ini full cost recovery. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana negara hadir kalau ada masyarakat kita yang tidak mampu, sebut saja desil 1, 2, 3, untuk bisa mendapatkan sanitasi yang layak atau air dengan skema full cost recovery yang disusun dalam undang-undang ini. Jadi saya ingin menantang argumen bagaimana undang-undang ini menjamin pemberian akses air minum, sanitasi, dan higien untuk masyarakat-masyarakat kita di level bawah. Karena tanpa ada satu skema yang kuat, bahkan punya daya paksa terhadap pemerintah, maka akhirnya hak-hak masyarakat kita untuk mendapatkan air itu tentu tidak bisa diimplementasi. Jadi saya mendorong undang-undang ini memberikan daya paksa kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mampu menjamin masyarakat kita yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dan yang tidak kalah penting, dua tambahan minor yang saya sampaikan terkait dengan penataan kelembagaan. Tadi terjadi diskursus tentang siapa yang mengelola tugas pokok fungsi. Kita tahu tadi ada Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ada juga di Kementerian Lingkungan Hidup Dirjen Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Saya pikir undang-undang ini juga harus mampu memberikan satu proses penataan kelembagaan nasional agar tidak terfragmentasi. Karena dengan kewenangan yang tumpang tindih dan tanpa adanya pembagian yang jelas antar lembaga, antar tingkat pemerintahan secara tegas, itu akan menjadi satu problematika di eksekusi lapangan. Termasuk dalam konteks harmonisasi regulasi, bagaimana agar RUU ini tidak tumpang tindih dengan undang-undang regulasi lain. Misalkan kita punya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 yang mengatur tentang sumber daya air secara umum. Saya pikir proses harmonisasi juga perlu diperjelas dalam aspek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.